Hai, Shalom, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Megarani Jaygarata dengan NIM 21066050105 dari kelas B, Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi laboratorium sebagai media pembelajaran. Yang pertama, pengertian laboratorium. Laboratorium biasanya disingkat dengan lab. Adalah tempat riset, ilmiah, eksperimen, pengukuran, ataupun pelatihan ilmiah yang dilakukan. Nah, secara esensi, laboratorium merupakan tempat untuk mengaplikasikan teori keilmuan, pengujian teoritis, pembuktian uji coba, penelitian, dan sebagainya dengan menggunakan alat bantu yang menjadi kelengkapan dari fasilitas dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Laboratorium yang sering digunakan dalam BSAP adalah laboratorium komputer, laboratorium telepon, laboratorium kearsipan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan laboratorium. Fungsi laboratorium yang pertama yaitu sebagai tempat untuk berlatih, mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkajian. Yang kedua, mengembangkan keterampilan motorik siswa. Siswa akan bertambah keterampilannya dalam menggunakan alat-alat media yang tersedia untuk mencari dan menemukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan dan memupuk keberanian untuk mencari hakikat kebenaran ilmiah dari suatu objek dalam lingkungan alam dan sosial. Yang keempat, memupuk rasa ingin tahu siswa sebagai modal sikap ilmiah seorang calon ilmuwan. Adapun tujuan laboratorium, yang pertama, mengembangkan keterampilan seperti pengamatan, pencatatan data, penggunaan alat, dan membuat alat sederhana. Yang kedua, melatih bekerja cermat, serta mengenal batas-batas kemampuan pengukuran laboratorium. Yang ketiga, melatih ketelitian mencatat dan kejelasan melaporkan hasil pencobaan. Yang keempat, melatih daya berpikir kritis, analisis melalui penafsiran eksperimen. Yang kelima, memperdalam pengetahuan. Yang keenam, mengembangkan kejujuran dan rasa tanggung jawab. Ketujuh, melatih merencanakan dan melaksanakan dan percobaan lebih lanjut dengan menggunakan bahan-bahan dan alat yang ada. Selanjutnya yaitu keterampilan proses yang terjadi dalam laboratorium. Yang pertama, mengamati. Yang kedua, mengelompokkan klasifikasi. Ketiga, menafsirkan. Keempat, meramalkan. Yang kelima, mengajukan pertanyaan. Yang keenam, merumuskan hipotesis. Yang ketujuh, merencanakan percobaan. Yang kedelapan, menggunakan alat dan bahan. 9, menerapkan konsep. Yang ke-10, berkomunikasi. Selanjutnya yaitu kegiatan laboratorium. Kegiatan di laboratorium sering disebut dengan praktikum. Kegiatan praktikum dapat membangkitkan motivasi belajar bagi siswa. Kok bisa? Nah, dengan melalui kegiatan laboratorium, siswa diberi kesempatan untuk memenuhi dorongan rasa ingin tahu. Prinsip ini akan menunjang siswa untuk menemukan pengetahuan melalui eksplorasi. Next, pentingnya laboratorium sebagai media pembelajaran. Nah, menurut Damayanti, pentingnya laboratorium sebagai media pembelajaran yaitu pertama,
Laboratorium dapat merupakan wadah, yaitu tempat, gedung, ruangan, dan segala macam alat atau perlengkapan yang diperlukan untuk kegiatan ilmiah. Dalam hal ini, laboratorium dilihat sebagai perangkat keras atau hardware. Yang kedua, laboratorium merupakan saran media di mana dilakukan kegiatan belajar mengajar. Dalam pengertian ini, laboratorium dilihat sebagai perangkat lunak, software, dalam kegiatan ilmiah dan keberadaan merupakan perlengkapan pembelajaran. Yang ketiga, laboratorium diartikan sebagai pusat kegiatan ilmiah untuk menemukan kebenaran ilmiah. Maka fungsi laboratorium dijadikan sebagai barometer dan keberhasilan pembelajaran. Sekian dari saya. Thank you.